Bayangkan Anda tertidur di sore hari, kemudian terbangun di pagi hari berikutnya, tetapi yang Anda tidak tahu adalah bahwa Anda sebenarnya telah tertidur selama 100 tahun penuh. Bayangkan melihat keledai Anda yang sudah menjadi tulang belulang, sementara makanan dan minuman di samping Anda masih segar seperti baru saja disiapkan. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada seorang nabi yang luar biasa. Seorang yang namanya mungkin jarang kita dengar tetapi kisahnya penuh dengan pelajaran iman yang menggetarkan jiwa. Ini adalah kisah Nabi Uzair alaihi salam, seorang hamba Allah yang dipilih untuk menyaksikan kematian dan kehidupan dalam cara yang tak pernah dialami manusia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku sekalian. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita bersama-sama mendalami kisah-kisah para nabi dan rasul yang penuh hikmah. Jika ini pertama kalinya Anda menonton video kami, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah inspiratif yang kami bagikan. Dan bagi Anda yang sudah setia menemani, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, karena kisah hari ini adalah kisah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kisah ini bukan hanya tentang mukjizat yang menakjubkan, tetapi juga tentang iman, kekuasaan Allah yang tak terbatas, dan bagaimana seorang manusia bisa menjadi saksi hidup atas kebesaran Sang Pencipta. Nabi Uzair alaihi salam adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, meskipun namanya hanya muncul sekali. Namun jangan salah, meskipun penyebutannya singkat, kisah beliau sangat dalam dan syarat makna. Uzair hidup pada masa setelah kehancuran Baitul Maqdis oleh Raja Bukhtunatsar dari Babilonia. Ini adalah masa yang sangat gelap bagi Bani Israel. Kota mereka hancur, Taurat yang mereka jaga dengan ketat telah hilang atau dibakar, dan banyak dari mereka yang dibawa sebagai tawanan ke negeri Babilonia. Bayangkan kehilangan segala yang Anda cintai, kehilangan rumah, kehilangan kitab suci, dan kehilangan harapan. Inilah kondisi yang dihadapi Bani Israel pada masa itu. Uzair tumbuh dalam kondisi yang penuh dengan penderitaan umatnya. Beliau adalah seorang yang sangat cerdas, hafal Taurat, dan memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Uzair sudah menunjukkan kecintaannya pada ilmu dan ajaran agama. Beliau tidak hanya menghafal Taurat, tetapi juga memahami setiap maknanya dengan sangat mendalam. Pada masa itu, sangat sedikit orang yang masih mengingat isi Taurat karena kitab aslinya telah hilang atau hancur. Namun Uzair adalah salah satu dari sedikit orang yang masih menghafalnya dengan sempurna, dan ini adalah anugerah besar dari Allah untuk umat Bani Israel. Suatu hari, Uzair berjalan melewati sebuah kampung atau kota yang telah hancur total. Ada yang mengatakan ini adalah Baitul Maqdis. Ada juga yang mengatakan ini adalah kampung lain yang telah ditinggalkan dan hancur karena perang. Yang jelas, tempat itu benar-benar kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dinding-dinding rumah telah runtuh, atap-atap telah roboh, dan semuanya tertutup debu dan reruntuhan. Ketika Uzair melihat pemandangan ini, hatinya tersentuh. Beliau berpikir, bagaimana mungkin tempat yang dulunya ramai dengan kehidupan ini bisa kembali hidup? Bagaimana mungkin kehancuran sebesar ini bisa diperbaiki? Dalam keheranannya, Uzair berkata dalam hati, atau mungkin mengucapkannya dengan lirih, kata-kata yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 259, yang artinya, atap orang yang melalui suatu negeri yang telah hancur berantakan atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya? Maka Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Perhatikan baik-baik. Uzair tidak mengatakan ini dengan penuh keraguan terhadap kekuasaan Allah. Beliau hanya bertanya-tanya dalam hatinya, sebagai bentuk ketakjuban manusiawi. Namun Allah, dalam hikmahnya yang tak terbatas, memutuskan untuk menunjukkan kepada Uzair secara langsung bagaimana dia bisa menghidupkan yang mati. Maka pada saat itu juga, Allah mematikan Uzair. Tidak ada sakit, tidak ada penderitaan,
hanya seperti tertidur dengan sangat nyenyak. Bayangkan, Uzair tertidur di tempat itu, di tengah reruntuhan, dengan keledainya di sampingnya, dan bekal makanan serta minuman yang ia bawa. 100 tahun berlalu, 100 tahun yang penuh dengan perubahan. Selama 100 tahun itu, dunia terus berputar. Orang-orang yang Uzair kenal telah meninggal, anak-anak telah lahir dan tumbuh dewasa, kemudian mereka pun meninggal. Cucu dan cicit pun lahir. Kampung yang hancur itu perlahan mulai dibangun kembali. Kehidupan kembali berdenyut di tempat yang dulunya sunyi senyap. Namun Uzair, dia tetap di sana, dalam keadaan yang Allah jaga, tidak membusuk, tidak berubah, seperti sedang tidur dengan damai. Kemudian setelah 100 tahun penuh, Allah menghidupkan Uzair kembali. Bayangkan sensasi terbangun dari tidur yang sangat panjang itu. Uzair membuka matanya, merasakan sinar matahari, mendengar suara-suara di kejauhan. Bagi dia, rasanya baru saja sebentar tertidur. Mungkin dia pikir baru beberapa jam atau setengah hari. Tidak ada yang menunjukkan bahwa waktu yang sangat lama telah berlalu, karena tubuhnya masih sama, pakaiannya masih sama, dan bahkan perasaannya masih sama. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Sudah berapa lama kamu tinggal di sini?" Uzair menjawab dengan jujur, berdasarkan apa yang dia rasakan, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Dia benar-benar tidak merasakan bahwa 100 tahun telah berlalu. Baginya, waktu seakan berhenti. Inilah salah satu mukjizat Allah yang luar biasa, bahwa dia bisa membuat waktu terasa berbeda bagi makhluknya. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Bahkan tidak, kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun. Coba lihat makanan dan minumanmu, mereka tidak berubah." Uzair kemudian melihat ke arah bekal yang dia bawa. Anggur yang dia bawa masih segar, roti masih empuk, semuanya masih seperti baru saja disiapkan. Tidak ada tanda-tanda pembusukan sama sekali. Ini adalah mukjizat pertama yang Allah tunjukkan kepadanya. Makanan dan minuman yang seharusnya busuk dalam hitungan hari, bahkan jam, masih tetap segar setelah 100 tahun. Namun kemudian Allah berkata lagi, "Dan lihatlah keledaimu." Uzair menoleh ke arah keledainya, dan apa yang dia lihat benar-benar mengejutkan. Keledai yang dia bawa, yang dulunya hidup dan sehat, kini hanya tinggal tulang belulang yang berserakan. Tidak ada daging, tidak ada kulit, hanya tulang putih yang tersebar di tanah. Inilah bukti nyata bahwa waktu yang sangat lama telah berlalu. Sementara makanan dan minumannya dijaga oleh Allah agar tetap segar, keledainya dibiarkan mengikuti hukum alam, mati dan hancur menjadi tulang. Tapi mukjizat belum selesai. Allah kemudian berfirman, "Dan supaya kami menjadikan kamu tanda bagi manusia, maka lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging." Di depan mata Uzair, terjadi sesuatu yang tidak pernah disaksikan oleh manusia manapun. Tulang belulang keledai yang berserakan itu mulai bergerak sendiri. Satu persatu tulang itu bergerak dan menyatu, menyusun kembali kerangka tubuh keledai dengan sempurna. Tulang tengkorak menyatu dengan tulang leher menyatu dengan tulang punggung, tulang kaki menyambung ke tempatnya, semuanya tersusun dengan sempurna seperti puzzle yang dipasang oleh tangan yang tak terlihat. Kemudian setelah kerangka tubuh tersusun sempurna, daging mulai muncul. Daging merah segar mulai melapisi tulang-tulang itu, otot-otot terbentuk, urat-urat menyambung, kulit mulai menutupi seluruh tubuh, bulu-bulu tumbuh dengan lebat, dan akhirnya keledai itu berdiri dengan sempurna, hidup, bernapas, dan mengeluarkan suara seperti keledai yang sehat. Uzair menyaksikan semua ini dengan mata kepalanya sendiri. Dia melihat proses kehidupan yang diberikan Allah kepada sesuatu yang sudah mati, dari tulang belulang menjadi makhluk hidup yang bernapas. Setelah menyaksikan mukjizat yang luar biasa ini, Uzair berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Tidak ada keraguan lagi di hatinya. Dia telah melihat sendiri bagaimana Allah bisa menghidupkan yang mati, bagaimana Allah bisa menghentikan waktu untuk makanan dan minumannya,
dan bagaimana Allah bisa menjaga tubuhnya selama 100 tahun tanpa membusuk. Semua ini adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa ini, Uzair kembali ke kampungnya, atau lebih tepatnya, ke tempat yang dulunya kampungnya. Namun ketika dia sampai di sana, dia menemukan bahwa segalanya telah berubah total. Kampung yang dulunya dia kenal kini telah berkembang menjadi kota yang ramai. Rumah-rumah baru telah dibangun, jalan-jalan telah berubah, dan yang paling mengejutkan, tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Semua orang yang dia kenal telah meninggal 100 tahun yang lalu. Teman-temannya, tetangganya, bahkan keluarganya, semuanya telah pergi. Uzair berjalan di antara orang-orang yang asing baginya. Dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi, mencoba mencari seseorang yang mungkin mengenalnya. Akhirnya dia bertanya kepada beberapa orang tua di kampung itu, dan mereka memberitahunya bahwa 100 tahun yang lalu, memang ada seorang pria bernama Uzair yang hilang secara misterius. Orang-orang mengira dia telah mati atau pergi entah kemana. Bahkan keluarganya telah lama meninggal. Namun ada satu orang yang masih hidup, seorang wanita yang sangat tua, yang ternyata adalah anak perempuan Uzair sendiri. Ketika Uzair mengetahui bahwa anaknya masih hidup, dia segera pergi menemuinya. Bayangkan perasaan Uzair saat itu, dia akan bertemu dengan anak perempuannya yang terakhir kali dia lihat masih kecil. Mungkin baru beberapa tahun usianya, dan kini dia sudah menjadi nenek tua yang berusia lebih dari 100 tahun. Ketika Uzair tiba di rumah wanita tua itu, dia memperkenalkan dirinya. "Aku adalah Uzair, ayahmu," katanya. Tentu saja wanita tua itu sangat terkejut. Bagaimana mungkin pria yang masih tampak muda ini mengaku sebagai ayahnya yang telah hilang 100 tahun yang lalu? Dia hampir tidak percaya, namun kemudian Uzair menceritakan semua yang terjadi, tentang mukjizat yang Allah berikan kepadanya, tentang bagaimana dia dihidupkan kembali setelah 100 tahun. Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Uzair, wanita tua itu kemudian mengujinya. Ada tanda khusus yang hanya dia dan ayahnya yang tahu. Beberapa riwayat mengatakan bahwa Uzair memiliki tanda lahir khusus di tubuhnya yang hanya keluarga dekat yang mengetahuinya. Ketika wanita tua itu melihat tanda tersebut, air matanya mengalir deras. Dia menangis dengan penuh haru, karena setelah 100 tahun, dia akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya, meskipun dia sudah sangat tua sementara ayahnya masih tampak muda. Kabar tentang kembalinya Uzair dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Orang-orang berdatangan untuk melihat mukjizat ini dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana mungkin seorang pria yang hilang 100 tahun yang lalu bisa kembali dengan tubuh yang masih muda? Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar atau saksikan sebelumnya. Uzair menjadi saksi hidup tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah mampu menghidupkan yang mati, bahwa hari kiamat dan kebangkitan setelah kematian adalah sesuatu yang nyata. Namun mukjizat Uzair tidak berhenti sampai di sini. Ada sesuatu yang lebih besar lagi yang Allah berikan kepadanya. Ingat bahwa pada masa itu, Taurat telah hilang atau hancur karena perang dan kehancuran yang dialami oleh Bani Israel. Tidak ada lagi salinan lengkap dari kitab suci mereka. Ini adalah kehilangan yang sangat besar bagi umat Bani Israel, karena Taurat adalah pedoman hidup mereka, panduan hukum dan ibadah mereka. Uzair, yang sejak kecil telah menghafal Taurat dengan sempurna, kini diberi kemampuan luar biasa oleh Allah untuk menuliskan kembali seluruh isi Taurat dari hafalannya. Bayangkan, setelah 100 tahun, ketika hampir tidak ada yang mengingat isi Taurat dengan lengkap, Uzair bisa menuliskannya kembali kata demi kata, ayat demi ayat, dengan sempurna tanpa ada yang tertinggal. Ini adalah mukjizat besar yang Allah berikan, bukan hanya untuk Uzair sendiri, tetapi untuk seluruh umat Bani Israel. Uzair mulai menulis Taurat dari hafalan. Hari demi hari, minggu demi minggu, dia terus menulis dengan teliti. Setiap kata, setiap huruf, dia tulis dengan penuh kehati-hatian. Orang-orang berkumpul di sekelilingnya, menyaksikan bagaimana seorang manusia bisa mengingat dan menuliskan kitab yang begitu panjang dan kompleks tanpa melihat salinan apapun.
Mereka takjub dan kagum. Banyak dari mereka yang mulai menghafalkan apa yang Uzair tulis, mempelajarinya kembali, dan mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Karena kemampuannya yang luar biasa ini, sebagian dari Bani Israel mulai mengagumi Uzair secara berlebihan. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai nabi, tetapi mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang lebih dari manusia biasa. Sayangnya, kekaguman ini berkembang menjadi sesuatu yang sangat keliru. Sebagian dari mereka mulai mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, nauzubillah min zalik. Ini adalah kesalahan besar yang mereka lakukan, sebuah bentuk penyimpangan dari tauhid yang murni. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam keras keyakinan yang sesat ini dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah ayat 30, Allah berfirman yang artinya, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu anak Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Betapapun besar mukjizat yang diberikan kepada seseorang, betapapun tinggi kedudukan seseorang, kita tidak boleh mengangkatnya melebihi posisinya sebagai hamba Allah. Uzair adalah nabi yang mulia, seorang hamba Allah yang dipilih untuk menerima mukjizat luar biasa, tetapi dia tetaplah manusia, makhluk Allah yang tunduk kepadanya. Tidak ada seorang pun, tidak peduli seberapa besar kedudukannya, yang bisa disamakan dengan Allah atau disebut sebagai anak Allah. Allah Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Uzair sendiri tentu saja menolak keras pandangan yang sesat ini. Beliau terus mengajarkan tauhid yang benar kepada umatnya, mengingatkan mereka bahwa semua mukjizat yang terjadi padanya adalah semata-mata karena kuasa Allah, bukan karena kekuatannya sendiri. Beliau adalah hanya seorang hamba yang dipilih Allah untuk menjadi saksi atas kekuasaannya dan untuk mengembalikan Taurat kepada Bani Israel. Setelah peristiwa besar ini, Uzair terus hidup di tengah umatnya, mengajarkan Taurat, membimbing mereka kembali ke jalan yang benar, dan mengingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Beliau menjadi pemimpin rohani bagi Bani Israel, membantu mereka membangun kembali kehidupan keagamaan mereka yang telah hancur. Masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah mulai dibangun kembali, orang-orang mulai kembali beribadah dengan benar sesuai ajaran Taurat, dan kehidupan spiritual Bani Israel mulai pulih. Kisah Uzair memberikan kita banyak sekali pelajaran berharga. Yang pertama adalah tentang kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Allah mampu menghidupkan yang mati, mampu menghentikan waktu, mampu menjaga sesuatu dari pembusukan selama ratusan tahun, dan mampu memberikan ingatan yang sempurna kepada hambanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika kita melihat dunia ini dengan segala keajaibannya, kita seharusnya semakin yakin bahwa Allah yang menciptakan semua ini tentu mampu menghidupkan kita kembali setelah mati. Pelajaran kedua adalah tentang hari kiamat dan kebangkitan. Banyak orang yang meragukan apakah benar-benar ada kebangkitan setelah mati. Mereka bertanya, bagaimana mungkin tubuh yang sudah hancur menjadi tanah bisa hidup kembali? Kisah Uzair menjawab pertanyaan ini dengan sangat jelas. Jika Allah bisa menghidupkan keledai dari tulang belulang yang berserakan, menyusunnya kembali, melapisinya dengan daging dan kulit, lalu menghidupkannya, tentu Dia mampu melakukan hal yang sama kepada manusia di hari kiamat. Bahkan lebih dari itu, Allah bisa menghidupkan kita dengan lebih sempurna dari kehidupan kita di dunia. Pelajaran ketiga adalah tentang pentingnya menjaga kitab suci dan ilmu agama. Bayangkan jika Uzair tidak menghafal Taurat dengan sempurna, maka ketika kitab-kitab Taurat hancur, ajaran-ajaran Allah akan hilang selamanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya menghafal dan memahami Al-Quran bagi kita umat Islam. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang Allah turunkan, dan kita bertanggung jawab untuk menjaganya, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Allah telah berjanji bahwa Dia akan menjaga Al-Quran, dan salah satu cara Dia menjaganya adalah melalui hamba-hambanya yang menghafal dan mempelajarinya.
Pelajaran keempat adalah tentang bahaya dari mengagungkan seseorang secara berlebihan. Ketika sebagian Bani Israel mulai mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, mereka telah melampaui batas dan jatuh ke dalam kesyirikan. Ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga tauhid kita. Kita boleh mencintai dan menghormati ulama, guru, orang tua, atau siapapun yang berjasa kepada kita. Tetapi kita tidak boleh mengangkat mereka ke posisi yang hanya layak bagi Allah. Hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan mutlak, dan tidak ada yang bisa disetarakan dengannya. Pelajaran kelima adalah tentang hikmah di balik setiap peristiwa yang Allah takdirkan. Uzair mungkin tidak mengerti mengapa Allah harus mematikannya selama 100 tahun. Dia mungkin tidak mengerti mengapa dia harus kehilangan semua orang yang dia cintai dan bangun di dunia yang sudah berubah total. Tetapi setelah semuanya terjadi, hikmahnya menjadi jelas. Allah ingin menunjukkan mukjizat kepada Bani Israel, ingin menguatkan iman mereka tentang kebangkitan, dan ingin mengembalikan Taurat yang telah hilang melalui Uzair. Kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang sulit dipahami dalam hidup kita, tetapi kita harus percaya bahwa Allah memiliki rencana dan hikmah di balik semua itu. Pelajaran keenam adalah tentang kesabaran dan ketabahan. Bayangkan betapa berat ujian yang Uzair hadapi ketika dia bangun dan mengetahui bahwa semua orang yang dia cintai telah meninggal, bahwa dunia yang dia kenal telah berubah total. Dia bisa saja putus asa dan menyerah. Tetapi Uzair tidak demikian. Beliau tetap tegar, menerima takdir Allah dengan lapang dada, dan kemudian menggunakan mukjizat yang diberikan kepadanya untuk kebaikan umatnya. Ini mengajarkan kita bahwa tidak peduli seberapa berat ujian yang kita hadapi, kita harus tetap sabar dan mencari hikmah serta kebaikan di dalamnya. Pelajaran ketujuh adalah tentang pentingnya menyebarkan ilmu dan kebaikan. Setelah Uzair menulis kembali Taurat, dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Beliau mengajarkannya kepada orang-orang, membimbing mereka, dan membantu mereka memahami ajaran-ajaran Allah. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang kita miliki bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan mendapat dosa yang besar. Kisah Uzair juga mengingatkan kita tentang pentingnya bertanya dan mencari pengetahuan. Ketika Uzair melihat kampung yang hancur dan bertanya dalam hatinya bagaimana Allah bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati, dia tidak dihukum karena pertanyaannya. Sebaliknya, Allah memberikan jawaban yang luar biasa dengan menunjukkan mukjizat langsung kepadanya. Ini mengajarkan kita bahwa bertanya dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama adalah sesuatu yang baik, selama kita bertanya dengan niat yang tulus dan bukan untuk meragukan kekuasaan Allah. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang iman kepada yang gaib. Kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat malaikat, tidak bisa melihat surga dan neraka dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi kita harus beriman kepada semua itu berdasarkan apa yang Allah dan Rasul-Nya beritakan kepada kita. Uzair diberi kesempatan untuk melihat mukjizat yang luar biasa, tetapi kita tidak. Namun iman kita tidak boleh lebih lemah dari iman beliau. Karena Allah telah memberikan kita Al-Quran dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti dan pedoman. Kisah Uzair juga menunjukkan bahwa Allah bisa memberikan mukjizat kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Mukjizat bukanlah sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan usaha kita sendiri, tetapi adalah pemberian Allah semata. Uzair tidak meminta untuk dihidupkan kembali setelah 100 tahun, dia tidak meminta untuk melihat keledainya disusun kembali dari tulang belulang, tetapi Allah memberikan semua itu kepadanya sebagai tanda dan pelajaran. Ini mengingatkan kita untuk tidak sombong dengan apapun yang kita miliki, karena semua adalah pemberian Allah yang bisa Dia berikan dan bisa Dia ambil kapan saja. Pelajaran lainnya adalah tentang pentingnya menjaga keyakinan yang benar. Ketika sebagian Bani Israel mulai mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, mereka telah melenceng dari ajaran yang benar. Ini bisa terjadi ketika kita tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang tauhid dan akidah.
Kita harus selalu belajar dan memperdalam pemahaman kita tentang siapa Allah, tentang sifat-sifatnya, dan tentang bagaimana kita harus beribadah kepadanya. Jangan sampai kita terjebak dalam keyakinan yang sesat karena ketidaktahuan kita. Kisah Uzair juga mengajarkan kita tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah. Uzair diberi nikmat yang luar biasa. Dia diberi kesempatan untuk hidup kembali, diberi kemampuan untuk mengingat dan menulis Taurat dengan sempurna, dan diberi kedudukan yang tinggi di mata umatnya. Semua ini adalah nikmat yang besar, dan Uzair menggunakannya untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan atau kebanggaan diri. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah, apakah itu kesehatan, kekayaan, ilmu, atau kedudukan, kita harus menggunakannya untuk kebaikan dan untuk menyebarkan ajaran Allah, bukan untuk kemaksiatan atau kesombongan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengambil banyak inspirasi dari kisah Uzair. Ketika kita menghadapi kesulitan atau kehilangan sesuatu yang kita cintai, kita bisa mengingat bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Ketika kita merasa lemah dalam iman, kita bisa merenungkan mukjizat-mukjizat Allah yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kita. Ketika kita merasa malas untuk menghafal atau mempelajari Al-Quran, kita bisa mengingat bagaimana Uzair menghafal Taurat dengan sempurna dan menggunakannya untuk kebaikan umatnya. Kisah Uzair juga relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di zaman modern ini tentang kebangkitan dan hari kiamat. Banyak orang yang skeptis, yang mengatakan bahwa tidak mungkin manusia bisa hidup kembali setelah mati dan tubuhnya hancur. Tetapi kisah Uzair menunjukkan dengan jelas bahwa Allah mampu melakukan itu. Jika Allah bisa menciptakan manusia dari tanah pada awal penciptaan, tentu Dia bisa menghidupkan kembali manusia dari tanah di hari kiamat. Jika Allah bisa menghidupkan keledai dari tulang belulang yang berserakan, tentu Dia bisa menghidupkan kita dari apapun yang tersisa dari tubuh kita. Perlu kita renungkan juga bahwa kisah Uzair bukan hanya tentang mukjizat fisik, tetapi juga tentang mukjizat spiritual. Bayangkan kondisi mental dan emosional Uzair ketika dia mengetahui bahwa 100 tahun telah berlalu. Dia kehilangan semua orang yang dia cintai, semua teman dan keluarganya telah tiada. Dunia yang dia kenal telah berubah total. Bahasa yang digunakan mungkin telah berubah, budaya telah berevolusi, dan dia harus beradaptasi dengan realitas yang sama sekali baru. Namun Uzair tidak terlihat putus asa atau depresi dalam riwayat yang sampai kepada kita. Sebaliknya, beliau menerima semua ini dengan lapang dada dan segera fokus pada misi yang Allah berikan kepadanya, yaitu mengembalikan Taurat kepada Bani Israel. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas dan fokus pada apa yang Allah inginkan dari kita. Ketika kita memiliki tujuan yang mulia, yaitu menyebarkan ajaran Allah dan membantu orang lain, maka kesulitan dan ujian apapun yang kita hadapi akan terasa lebih ringan. Uzair bisa saja menghabiskan sisa hidupnya dengan meratapi nasibnya, tetapi beliau memilih untuk produktif dan bermanfaat bagi umatnya. Ada juga pelajaran tentang bagaimana Allah memilih waktu yang tepat untuk setiap peristiwa. Mengapa Allah harus mematikan Uzair selama 100 tahun? Mengapa tidak 50 tahun atau 200 tahun? Karena 100 tahun adalah waktu yang Allah pilih dengan hikmahnya. Pada waktu itulah Bani Israel benar-benar membutuhkan seseorang seperti Uzair yang bisa mengembalikan Taurat kepada mereka. Pada waktu itulah mukjizat ini akan memberi dampak paling besar kepada iman umat. Ini mengingatkan kita bahwa timing Allah selalu sempurna, meskipun kita mungkin tidak mengerti pada saat itu terjadi. Mari kita juga merenungkan tentang makanan dan minuman Uzair yang tetap segar selama 100 tahun. Ini bukan hanya sekedar mukjizat, tetapi juga mengandung pelajaran mendalam. Allah ingin menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas hukum-hukum alam yang Dia sendiri ciptakan. Biasanya, makanan akan membusuk karena bakteri dan proses kimia alami. Tetapi Allah bisa menghentikan proses ini jika Dia menghendaki. Ini sama seperti api yang tidak membakar Nabi Ibrahim alaihi salam, atau laut yang terbelah untuk Nabi Musa alaihi salam. Allah adalah pencipta hukum alam,
dan dia bisa mengubahnya kapan saja untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah tentang pentingnya memiliki bukti dan dalil dalam menyampaikan kebenaran. Ketika Uzair kembali dan mengklaim bahwa dia telah tidur selama 100 tahun, tentu banyak orang yang tidak percaya. Tetapi dia memiliki bukti-bukti yang kuat, mulai dari kondisi tubuhnya yang masih muda, makanan dan minumannya yang masih segar, kemampuannya menghafal Taurat dengan sempurna, dan yang paling penting, pengakuan dari anak perempuannya sendiri yang sudah sangat tua. Semua ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dalam berdakwah dan menyebarkan kebenaran, kita juga perlu memiliki dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan Hadits, bukan hanya berdasarkan perasaan atau pendapat pribadi. Kisah Uzair juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga tradisi keilmuan. Sebelum Uzair dihidupkan kembali, Taurat hampir hilang sepenuhnya. Hanya sedikit orang yang masih menghafalnya, dan tidak ada salinan tertulis yang lengkap. Ini adalah bencana besar bagi sebuah umat yang bergantung pada kitab suci untuk panduan hidup mereka. Namun berkat Uzair yang menghafal Taurat sejak kecil, ajaran-ajaran Allah bisa diselamatkan. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya menghafal Al-Quran dan mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi bencana atau kesulitan yang bisa menghancurkan buku-buku atau catatan-catatan kita. Tetapi jika Al-Quran tersimpan di dada-dada kaum muslimin, maka ia akan tetap terjaga. Dalam konteks modern, kisah Uzair juga relevan dengan perkembangan teknologi dan sains. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa mukjizat-mukjizat dalam kisah para nabi adalah hal yang mustahil secara ilmiah. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah adalah pencipta ilmu pengetahuan itu sendiri. Hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi adalah ciptaan Allah, dan Dia bisa melampaui hukum-hukum tersebut kapan saja. Faktanya, sains modern sendiri telah menemukan hal-hal yang dulunya dianggap mustahil, seperti cloning, transplantasi organ, dan teknologi krionik yang membekukan tubuh manusia. Jika manusia dengan ilmu yang terbatas bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan, apatah lagi Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Kisah Uzair juga memberi kita perspektif tentang bagaimana kita seharusnya memandang waktu. Bagi Allah, 100 tahun sama seperti sehari, dan sehari sama seperti 100 tahun. Allah tidak terikat oleh waktu seperti kita. Dia ada sebelum waktu diciptakan, dan Dia akan tetap ada setelah waktu berakhir. Ketika kita merenungkan ini, kita menjadi lebih sabar dalam menghadapi masalah-masalah kita. Masalah yang terasa sangat lama bagi kita sebenarnya sangat singkat di mata Allah. Dan kehidupan dunia yang kita jalani ini, betapapun panjangnya, hanyalah seperti sekejap mata dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal. Ada juga pelajaran tentang pentingnya memiliki mental yang kuat dan tidak mudah menyerah. Ketika Uzair bangun dan mengetahui realitas yang mengejutkan, dia tidak panik atau menyerah. Beliau menghadapi kenyataan dengan tenang dan mencari cara untuk beradaptasi. Ketika dia bertemu dengan anak perempuannya yang sudah sangat tua, meskipun itu pasti sangat mengharukan dan menyedihkan, dia tetap tegar. Beliau fokus pada misi yang lebih besar, yaitu mengembalikan ajaran Allah kepada umatnya. Ini mengajarkan kita bahwa tidak peduli seberapa berat ujian yang kita hadapi, kita harus tetap kuat dan fokus pada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Pelajaran lain adalah tentang keajaiban Al-Quran sebagai kitab yang dijaga oleh Allah. Berbeda dengan Taurat yang pernah hilang dan harus dikembalikan melalui mukjizat Uzair, Al-Quran dijaga oleh Allah dengan cara yang berbeda. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya." Dan memang, sejak diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran tidak pernah berubah sedikit pun. Ada jutaan hafiz, penghafal Al-Quran, di seluruh dunia yang menjaga Al-Quran dalam dada mereka. Jika suatu hari semua mushaf Al-Quran di dunia musnah, Al-Quran masih bisa ditulis kembali dengan sempurna dari hafalan para hafiz. Ini adalah mukjizat yang terus berlangsung hingga hari ini.
Kisah Uzair juga mengajarkan kita tentang pentingnya tidak berlebihan dalam memuji atau mengagumi seseorang. Kesalahan sebagian Bani Israel yang mengatakan Uzair adalah anak Allah adalah contoh nyata dari bahaya fanatisme dan berlebihan. Ketika kita terlalu mengagumi seseorang, kita bisa kehilangan objektivitas dan bahkan bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Ini masih relevan hingga hari ini, di mana kita melihat banyak orang yang memuja pemimpin, artis, atau tokoh-tokoh tertentu secara berlebihan, hingga melupakan bahwa semua manusia adalah hamba Allah yang memiliki kekurangan dan kesalahan. Dalam kisah Uzair, kita juga belajar tentang pentingnya dokumentasi dan pencatatan ilmu. Ketika Uzair menulis kembali Taurat, beliau melakukannya dengan sangat hati-hati dan teliti. Setiap kata, setiap ayat, ditulis dengan sempurna. Ini menunjukkan pentingnya menjaga akurasi dalam menyampaikan ajaran agama. Kita tidak boleh asal-asalan dalam meriwayatkan hadits atau menafsirkan ayat Al-Quran. Kita harus belajar dari sumber-sumber yang terpercaya dan menyampaikannya dengan teliti, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas setiap ilmu yang kita sebarkan. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang kehidupan setelah kematian. Uzair mengalami kematian dan kehidupan kembali dalam bentuk yang unik, dan ini adalah gambaran kecil dari apa yang akan terjadi pada kita semua di hari kiamat. Kita semua akan mati, kemudian akan dihidupkan kembali, dan kemudian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Perbedaannya adalah bahwa Uzair dihidupkan kembali di dunia yang sama, sementara kita akan dihidupkan di alam yang berbeda, yaitu akhirat. Tetapi prinsipnya sama, Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang mematikan kita, dan Allah yang akan menghidupkan kita kembali. Mari kita juga merenungkan tentang bagaimana Uzair menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Dunia yang dia bangunkan adalah dunia yang sangat berbeda dari dunia yang dia tinggalkan. Teknologi mungkin telah berubah, sistem pemerintahan telah berubah, bahkan cara orang berpakaian dan berbicara mungkin telah berubah. Namun satu hal yang tidak berubah adalah kebenaran ajaran Allah. Taurat yang Uzair hafal adalah ajaran yang sama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam ratusan tahun sebelumnya. Ini mengajarkan kita bahwa meskipun dunia terus berubah, kebenaran Allah tetap konstan. Apa yang benar di zaman dahulu tetap benar hingga hari ini dan akan tetap benar hingga hari kiamat. Kisah Uzair juga memberi kita harapan tentang belas kasihan Allah. Meskipun Bani Israel telah berbuat banyak kesalahan, meskipun mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah berkali-kali, Allah masih memberikan mereka kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Allah mengirimkan Uzair untuk mengembalikan Taurat kepada mereka, memberi mereka panduan kembali setelah mereka kehilangan arah. Ini menunjukkan bahwa pintu taubat selalu terbuka, tidak peduli seberapa besar dosa yang kita lakukan. Selama kita masih hidup dan mau bertaubat dengan tulus, Allah akan menerima taubat kita. Dalam kehidupan praktis kita sehari-hari, kita bisa menerapkan pelajaran dari kisah Uzair dengan berbagai cara. Pertama, kita harus selalu yakin pada kekuasaan Allah, tidak peduli seberapa mustahil sesuatu terlihat di mata kita. Kedua, kita harus rajin mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, karena itu adalah warisan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ketiga, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi ujian, percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk kita. Keempat, kita harus menggunakan apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu ilmu, harta, atau kedudukan, untuk kebaikan umat. Kelima, kita harus menjaga tauhid kita dan tidak berlebihan dalam mengagumi siapapun selain Allah. Kisah Uzair juga mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki visi jangka panjang. Ketika Uzair menulis kembali Taurat, beliau tidak hanya berpikir tentang generasinya sendiri, tetapi tentang generasi-generasi yang akan datang. Beliau tahu bahwa kitab yang dia tulis akan menjadi panduan bagi ribuan orang selama ratusan tahun. Kita juga harus berpikir tentang warisan apa yang akan kita tinggalkan. Apakah kita akan meninggalkan warisan yang baik, seperti ilmu yang bermanfaat, amal jariah, atau anak yang soleh?
Ataukah kita akan meninggalkan warisan yang buruk? Semua tergantung pada pilihan yang kita buat hari ini. Dalam konteks kehidupan keluarga, kisah Uzair juga memberi pelajaran penting. Bayangkan perasaan anak perempuan Uzair ketika dia bertemu dengan ayahnya setelah 100 tahun. Dia sudah sangat tua, sudah melewati seluruh hidupnya tanpa ayahnya, dan tiba-tiba ayahnya muncul kembali dalam kondisi masih muda. Ini pasti sangat mengharukan. Namun yang penting adalah bahwa ikatan keluarga itu tetap ada meskipun terpisah oleh waktu yang sangat lama. Ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga hubungan dengan keluarga kita. Karena ikatan darah dan ikatan iman adalah ikatan yang sangat kuat yang bahkan bisa melampaui waktu dan jarak. Kisah Uzair juga relevan dengan situasi dunia Islam saat ini. Sama seperti Bani Israel pada masa Uzair yang kehilangan Taurat dan mengalami kehancuran, umat Islam saat ini juga menghadapi berbagai tantangan. Banyak Muslim yang jauh dari Al-Quran, yang tidak memahami ajaran Islam dengan benar, dan yang terjebak dalam bid'ah dan khurafat. Kita membutuhkan orang-orang seperti Uzair yang mau berdiri dan mengembalikan umat kepada ajaran yang benar, yang mau mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan tulus dan sabar, yang mau menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Pelajaran lain yang sangat penting adalah tentang kesederhanaan dan ketulusan dalam beribadah. Uzair tidak meminta mukjizat, dia tidak meminta untuk menjadi terkenal atau dihormati. Beliau hanya ingin memahami kekuasaan Allah dengan lebih baik. Dan Allah memberikan jauh lebih banyak dari yang dia tanyakan. Ini mengajarkan kita bahwa ketika kita beribadah kepada Allah dengan tulus, ketika kita mencari ilmu dengan niat yang benar, Allah akan memberikan kepada kita lebih dari yang kita harapkan. Mungkin tidak dalam bentuk mukjizat seperti Uzair, tetapi dalam bentuk keberkahan dalam hidup kita, ketenangan hati, dan petunjuk ke jalan yang benar. Kisah Uzair juga mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Ketika Uzair bangun dan melihat semua perubahan yang terjadi, beliau tidak meragukan Allah. Beliau tidak mengatakan, "Mengapa ini terjadi padaku?" atau "Ini tidak adil." Sebaliknya, beliau menerima dengan ikhlas dan segera fokus pada apa yang bisa dia lakukan untuk membantu umatnya. Ini adalah tanda iman yang matang, iman yang sudah melewati berbagai ujian dan tetap teguh. Ada juga pelajaran tentang bagaimana Allah memanusiakan para nabinya. Uzair bukan makhluk super yang tidak memiliki perasaan. Beliau adalah manusia biasa yang merasakan sedih, kehilangan, dan mungkin juga kebingungan ketika pertama kali bangun. Tetapi beliau mengatasi semua perasaan itu dengan iman dan kepercayaan kepada Allah. Ini mengingatkan kita bahwa para nabi adalah manusia seperti kita, dan jika mereka bisa menghadapi ujian dengan sabar dan tegar, kita pun bisa. Kisah Uzair juga memberi kita perspektif tentang bagaimana kita seharusnya menggunakan waktu kita. 100 tahun adalah waktu yang sangat lama. Bayangkan apa yang bisa dicapai dalam 100 tahun jika kita menggunakannya dengan bijak. Tetapi bagi Uzair, 100 tahun itu berlalu seperti sekejap mata. Ini mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini sangat singkat, meskipun kita hidup selama 80 atau 90 tahun. Kita harus menggunakan setiap detik dengan bijak, untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Dalam dunia yang penuh dengan keraguan dan skeptisisme seperti sekarang ini, kisah Uzair adalah pengingat bahwa iman kepada yang gaib adalah fondasi dari keimanan kita. Kita tidak perlu melihat mukjizat seperti Uzair untuk percaya kepada Allah. Kita percaya karena Allah telah memberikan kita akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan Al-Quran sebagai panduan. Mukjizat terbesar yang kita miliki adalah Al-Quran itu sendiri. Sebuah kitab yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu tetapi tetap relevan hingga hari ini, yang mengandung ilmu pengetahuan yang terus terbukti kebenarannya, dan yang tidak pernah bisa ditiru oleh siapapun meskipun mereka mencoba. Kisah Uzair juga mengajarkan kita tentang pentingnya komunitas dan umat. Ketika Uzair kembali, beliau tidak hidup untuk dirinya sendiri. Beliau segera terlibat dengan komunitasnya, mengajar mereka, membimbing mereka, dan membantu mereka.
Ini mengingatkan kita bahwa Islam adalah agama yang menekankan pentingnya umat dan persaudaraan. Kita tidak bisa menjadi muslim yang baik jika kita hanya peduli pada diri kita sendiri dan mengabaikan saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah tentang pentingnya memiliki ilmu yang mendalam tentang agama. Uzair bukan hanya menghafal Taurat, tetapi juga memahaminya dengan sangat baik. Beliau bisa menjelaskan hukum-hukum, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan bisa mengajarkannya dengan cara yang mudah dipahami. Ini mengingatkan kita bahwa menghafal Al-Quran saja tidak cukup. Kita juga harus memahami maknanya, memahami tafsirnya, dan memahami bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Uzair juga memberi kita harapan bahwa tidak ada yang terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Ketika Uzair bangun setelah 100 tahun, beliau bisa saja merasa bahwa sudah terlambat untuk berbuat sesuatu. Tetapi beliau tidak berpikir demikian. Beliau segera memulai misinya untuk mengembalikan Taurat kepada Bani Israel. Ini mengajarkan kita bahwa tidak peduli berapa usia kita, tidak peduli apa yang telah kita lewatkan, kita masih bisa memulai untuk berbuat kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, untuk belajar agama, atau untuk menjadi muslim yang lebih baik. Dalam mengakhiri pembahasan tentang kisah Nabi Uzair alaihi salam ini, mari kita renungkan kembali semua pelajaran yang telah kita pelajari. Kisah ini bukan hanya cerita masa lalu yang menarik untuk didengar, tetapi adalah pelajaran hidup yang sangat relevan untuk kita terapkan hari ini. Setiap detail dalam kisah ini mengandung hikmah yang mendalam, dari makanan yang tetap segar hingga keledai yang dihidupkan kembali, dari kehilangan yang Uzair alami hingga misi besar yang dia emban. Kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan, zaman di mana iman kita diuji setiap hari oleh berbagai godaan dan keraguan. Tetapi kisah Uzair mengingatkan kita bahwa Allah selalu bersama kita, bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak mampu menghadapi masalah yang kita hadapi, ingatlah bahwa Allah yang menghidupkan Uzair setelah 100 tahun, yang menyusun kembali tulang belulang keledai menjadi makhluk hidup, adalah Allah yang sama yang menjaga kita hari ini. Saudara-saudariku sekalian, mari kita ambil pelajaran dari kisah ini dan terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita perkuat iman kita, perbanyak ibadah kita, pelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dan berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap harinya. Jangan biarkan hari berlalu tanpa kita berbuat kebaikan. Jangan biarkan waktu kita terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingatlah bahwa hidup ini sangat singkat, dan kita tidak tahu kapan malaikat maut akan datang menjemput kita. Maka persiapkan diri kita dari sekarang untuk menghadap Allah dengan amal yang baik dan iman yang kuat. Semoga kisah Nabi Uzair alaihi salam ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi pengingat tentang kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Dan semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan mendapat ridha-Nya. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya dari para nabi dan rasul Allah. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman agar mereka juga bisa mengambil manfaat dari kisah yang luar biasa ini. Tekan tombol like jika video ini bermanfaat untuk Anda, dan subscribe serta nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Jazakumullahu khairan katiran atas perhatian dan waktu yang Anda berikan. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua, melapangkan jalan kita, dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.